Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Ada kalanya, rumor tidak selalu salah. Pada saat itu, di komplek rumahku sedang heboh dengan sesosok pocong yang katanya akan tampak di setiap pukul 11 malam. Awalnya, anak remaja di komplekku tinggal tidak terlalu menghiraukan rumor itu, karena menurut mereka itu hanyalah sebuah gosip yang berniat menakuti mereka saja. Tapi ternyata, beberapa hari setelah itu, mereka benar-benar melihatnya. Di malam hari tepat jam 10 malam, seperti yang sebelumnya sudah diceritakan, remaja komplek masih pada berkumpul di sebuah warung di depan rumahku. Mereka masih asik bermain kartu, meminum kopi seraya bercanda tawa. Tak disangka, mereka melihat sesosok makhluk halus, berwarna putih, bak sarung guling yang terbang seperti udara dan nyaris tidak terpandang mata. Dari situlah, rumor semakin menyebar cepat sehingga membuat seluruh orang yang tinggal di komplek semakin ketakutan. Seminggu sudah berlalu, aura horor di komplekku tidak juga menghilang. Terkadang, aku juga sampai tidak berani untuk keluar malam karena rumor tersebut. Sialnya, aku juga merasakan hal horor itu yang benar-benar membuatku trauma. Kalau tidak salah, kejadian itu tepat di malam Jumat. Pada saat itu, sedang terjadi pemadaman listrik sehingga keadaan komplek khususnya rumahku gelap gulita. Aku yang sedang berbaring santai di kasur kamarku hanya disinari dengan cahaya dari layar ponselku. Karena merasa suntuk, aku memilih untuk membuka medsos sambil mendengarkan musik dari ponselku. Sekitar setengah jam setelah itu, musik yang sedang aku dengar mendadak berubah menjadi suara erangan. Suara itu terdengar berat, sangat ngebas, dan sukses membuat seluruh tubuhku merinding ketakutan. Suara itu kontras membuatku refleks melempar ponsel dan earphone-ku. Dan setelah itu, aku segera berlari keluar dari kamar. Sialnya lagi, kesialan itu tidak berhenti di situ saja. Setelah menunggu sekitar 10 menit, aku kembali ke kamarku untuk memastikan suara musik di ponselku. Mencoba mencari tahu apakah masih seperti itu atau tidak. Aku raih ponselku, lalu aku pasang earphone ke telingaku lagi. Dan ternyata suara musiknya baik-baik saja. Karena penasaran, aku mencoba untuk mendengar musik itu hingga berulang kali. Tetap terdengar normal. Luar biasa, aku merasa sangat lega. Di situ, aku berpikir hal itu mungkin dikarenakan ponselku yang rusak. Sudah merasa tenang, aku mencoba untuk tidur. Di sepertiga malam, tiba-tiba saja aku terbangun dan aku langsung melihat jam dari ponselku. Ternyata masih jam 3 pagi. Aku pun mencoba untuk tidur kembali. Tapi setelah memejamkan mata selama 10 menit, aku belum juga bisa tertidur. Karena aku merasa bosan akibat tidak juga tertidur, aku memainkan ponselku. Namun tak lama setelah itu, aku mendengar suara lompatan sebanyak 3 kali, lalu menghilang. Bodohnya aku hanya termenung mendengarkan suara lompatan itu yang kembali terdengar. Dan lagi-lagi sialnya, suara itu terdengar dari luar rumahku. Tepatnya di samping tembok yang tengah menempel dengan lenganku. Sungguh, tak banyak yang aku lakukan. Hanya berbaring lemas dengan keringat dingin yang sudah membanjiri wajah pucatku. Hingga pagi menjelang tanpa sekalipun menutup mata.